Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, senang kita berjumpa lagi hari ini di hari Senin tanggal 16 Juni tahun 2025. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat pemberian Tuhan di hari ini. Karena itu marilah kita isi dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, yang karena kemurahan-Mu memampukan kami untuk bangun di pagi hari ini, menikmati hari pemberian Tuhan di minggu yang akan kami jalani. Kami bersyukur di pagi hari ini, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen, dan kami mau mengawali setiap hal yang akan kami lakukan dengan menyembah hadirat-Mu, lewat membaca dan merenungkan firman secara bersama-sama. Karena itu diberkatilah kami semua, Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk memahami apa maksud firman dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran dan kehidupan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini kita akan baca dalam Kisah Para Rasul, pasal 18, dibaca ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah rumah ibadat, sarana untuk belajar firman Tuhan. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Rumah ibadah atau yang saat ini kita kenal sebagai gereja adalah tempat di mana banyak orang datang untuk berkumpul. Tentu sebenarnya rumah ibadah bukan hanya tempat orang untuk berkumpul, karena rumah ibadah adalah tempat di mana Tuhan Allah sendiri hadir dan umatnya menerima pengajaran firman Tuhan. Di sana umat belajar, bertumbuh dan dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dari Tuhan Allah. Kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Paulus setiap kali mengunjungi jemaat, senantiasa datang di rumah ibadat. Di Efesus dalam perjalanan penginjilan yang ketiga, ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Kesempatan itu digunakannya untuk mengajarkan Injil Yesus Kristus. Mereka senang dengan kehadiran Paulus di sana dan memintanya untuk tinggal lebih lama. Tetapi karena ia Paulus harus mengunjungi jemaat-jemaat yang lain, maka ia berjanji akan kembali jika Tuhan berkenan. Rasul Paulus dalam memberitakan tentang jalan Allah, tentang Injil Yesus Kristus, memanfaatkan sarana rumah ibadah. Bukan berarti tidak dapat digunakan rumah jemaat, tetapi belajar firman Tuhan di rumah ibadah menjadi pusat tempat beribadah, mempunyai makna tersendiri. Karena rumah ibadah adalah tempat yang dikhususkan untuk beribadah dan pemberitaan firman Tuhan. Keluarga Kristen kita semua yang diberkati Tuhan Yesus. Di saat ini, kita sedang berada di era digital dan media seperti YouTube, bahkan media lainnya, kita gunakan sebagai sarana yang memudahkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sekali lagi firman Tuhan menegaskan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mendengar khotbah di YouTube atau media lainnya seperti yang sementara kita lakukan saat ini tidak salah. Tetapi bukan berarti
kita tidak perlu lagi datang ke gereja untuk beribadah. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu marilah kita senantiasa mengajak dan membiasakan keluarga kita. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sebagai wanita kaum ibu, pria kaum bapak, bahkan kelompok pelayanan lansia. Untuk marilah kita datang ke rumah ibadah dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan. Kiranya Tuhan Allah menolong kita untuk senantiasa hidup bersama dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan namanya. Firman Tuhan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di pagi hari ini. Kami kembali belajar untuk memperteguh iman percaya kami kepadamu, di mana rumah ibadah, gereja, sebagai tempat untuk kami bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, satu dengan yang lainnya, keluarga dengan keluarga yang lain. Kami boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan, dan kami mau selalu rindu untuk mencari Tuhan dalam rumah-rumah ibadah. Karena itu terus mampukan dan ajar kami sebagai orang yang percaya kepadamu untuk senantiasa membangun kebiasaan, untuk kami senantiasa menghadirkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah di rumah-rumah Tuhan. Karena itu mampukan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, biarlah kami senantiasa diajarkan untuk melakukan setiap hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana kami mengimani Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Dan itu kami wujud nyatakan lewat persekutuan dalam satu kebersamaan kami, jemaat Tuhan. Terlebih khusus bagi kami semua, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari kolom 1 sampai kolom 27. Rumah ibadah ini, jemaat Tuhan ini, biarlah semakin kokoh berdiri, didasarkan pada kehendak firman Tuhan. Biarlah kami saling membangun satu sama lain sebagai satu persekutuan yang menghidupi firman di dalam hidup ini. Sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami melakukan kehendak Tuhan lewat apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, dan yang kami lakukan. Karena itu jaga dan pelihara selalu kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara. Ketika kami akan memulaikan segenap aktivitas kami di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan berkati kemanapun kami pergi dan berada, dijaga, ditolong oleh Tuhan. Diberkati bagi seluruh jemaat Tuhan, baik mereka yang sementara menyaksikan program renungan harian keluarga di pagi hari ini di mana saja mereka berada. Tuhan berkati apabila hari ini ada syukur yang boleh dirasakan karena berhari ulang tahun di hari Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Tuhan lengkapi setiap syukur sukacita yang dirasakan, biarlah menjadi kepujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, dari kolom 1 sampai kolom 27 yang merayakan hari ulang tahun pribadi maupun keluarga, Tuhan berkati setiap ungkapan syukur yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Tapi pun kami berdoa, bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam gumul duka cita Tuhan hiburkan, dalam sakit penyakit yang diderita baik dirawat di rumah sakit, dalam masa pemulihan di rumah, Tuhan sembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan. Tapi pun mereka yang dalam kebimbangan karena berbagai macam pergumulan persoalan kehidupan, Tuhanlah yang akan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Pertetapkan iman percaya mereka supaya di tengah menjalani patra kehidupan ini Tuhan, suka duka yang boleh kami alami, itu semua tentu semakin membuat kami dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap menjalani hari ini dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Diberkati Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya, pribadi bersama dengan keluarga, ketika akan beraktivitas di sepanjang hari ini, ada dalam pemberkatan Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur dan bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.